Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sechen Kamila Supriyadi dari kelas B Prodi D4 Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Pertama, apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terdapat dua bagian luar dan dalam. Pada bagian luar terdapat penis, saluran uretra, testis, dan juga skrotum. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Lalu uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis, dan testis itu sendiri berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu, pada bagian dalam terdapat kandung kemih, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Chopper, dan juga epididymis. Pada bagian dalam, kandung kemih berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal. Vas deferens adalah sebuah tabung yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Lalu kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Chopper berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Dan epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis, fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Organ genitalia eksterna wanita atau organ bagian luar terdapat mons pubis. Mons pubis merupakan bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Lalu ada labia minora, adalah dua lipatan kecil kulit, tidak memiliki jaringan lemak yang memanjang ke belakang di setiap sisi lubang ke dalam vagina. Kemudian ada orificium vagina, merupakan suatu celah yang terdapat di bawah belakang uretra, ukurannya tergantung pada himen dan lipatan pinggir dalamnya berkontak satu sama lain. Lalu orificium uretrae, berada di bagian belakang vestibulum. Pada pintu masuknya terdapat kelenjar uretra yang menyekresi cairan lubrikasi. Terakhir adalah klitoris. Dua labia minora bertemu di klitoris yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris merupakan bagian yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut prepucium. Lalu organ genitalia interna wanita. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat ovarium berfungsi menghasilkan sel telur setiap bulan serta memproduksi hormon estrogen. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur setiap bulan serta memproduksi hormon estrogen. Lalu ada oviduk atau saluran duba, yaitu jalur ovum atau sel telur agar bisa melakukan perjalanan ke rahim. Kemudian uterus atau rahim adalah organ membentuk buah pir terbalik dengan fungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah terhubung dengan vagina, bagian tubuh rahim yang disebut korpus. Korpus menjadi tempat yang baik untuk perkembangan janin. Dan yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh, dan bagian ini juga sering disebut jalan lahir. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem reproduksi manusia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.